Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar tentang biodiversity atau keanekaragaman hayati. Kemarin kita udah belajar tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis, gen, spesies, dan ekosistem. Hari ini kita akan belajar mengenai biodiversity yang ada di Indonesia atau keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, Indonesia itu kan merupakan negara kepulauan yang sangat besar ya. Memiliki pulau yang sangat besar dari timur sampai barat. Kemudian Indonesia juga memiliki sederet habitat yang beragam. Misalnya kayak hutan hujan tropis, hutan kering, padang rumput, gunung, dan sebagainya. Nah, keberagaman habitat tersebut itu yang menyebabkan memunculnya keanekaragaman jenis tumbuhan atau flora, maupun keanekaragaman jenis hewan atau kita sebutnya fauna. Kayak gitu. Nah, tahukah kamu kalau misalnya Indonesia ini dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Mega itu artinya besar, bio itu artinya organisme atau biota, makhluk hidup ya, sedangkan diversitas adalah aneka atau beragam. Jadi Indonesia itu sangat-sangat makhluk hidupnya itu beraneka ragam, yang sangat besar gitu. Nah, Indonesia termasuk mega biodiversitas itu kedua setelah Brazil. Kalian tahu ya kalau di Brazil itu kan ada hutan Amazon. Nah, hutan Amazon yang ada di Brazil itu yang mengakibatkan Brazil ini memiliki tingkat biodiversitas yang sangat tinggi. Nah, Indonesia pun masuk ke dalam dua keanekaragamannya paling tinggi, karena ya kalian tahu Indonesia itu masuk ke dalam wilayah geografis zona Katulistiwa ya kan. Karena hal tersebut juga Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati juga yang tinggi. Makanya Indonesia disebut negara mega biodiversity sebab tingginya tingkat keanekaragaman hayatinya. Kalau misalnya kita lihat di sini, tapi ini nggak semua jenis diinformasikan di sini. Paling ini ada amfibi, berarti jenis kodok ya, amfibi seperti katak, terus reptil, buaya kayak gitu-gitu. Terus mamalia sama tumbuhan vaskuler, tumbuhan yang memiliki pembuluh angkut. Nah, Indonesia agak lumayan ya di sini tingkatnya tinggi, terutama untuk mamalia. Ya, jadi Indonesia juga termasuk ke dalam mega biodiversitas dengan keanekaragaman hayatinya yang sangat tinggi, kayak beragam. Di sini ada berbagai jenis alga, terus jenis tumbuhan jamur atau fungi, terus jenis-jenis lumut, atau kita sebut dengan lichen, terus paku-pakuan, disebut Pteridophyta, terus ada tumbuhan flora, terus hewan, fauna yang vertebrata maupun yang avertebrata. Pun juga dengan berbagai jenis flora endemiknya. Endemik adalah flora yang asli dari Indonesia, yang tumbuh di Indonesia dan hanya di Indonesia. Nanti akan kita jelaskan apa aja tumbuhan endemik yang ada di Indonesia, terus kemudian juga fauna endemik yang ada di Indonesia itu ada apa aja. Oke, kita mulai. Untuk yang endemik, endemik itu berarti adalah spesies yang secara alami tumbuh di wilayah tertentu dan tidak dapat ditemukan di wilayah lainnya. Misalnya kalau misalnya Indonesia berarti misalnya kita tahu hewan endemik Indonesia tuh badak bercula satu. Berarti badak bercula satu adalah hewan endemik Indonesia yang secara alami tumbuh di Indonesia dan nggak ditemukan di wilayah lainnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, contohnya adalah yang pertama, Rafflesia arnoldi.
bunga rafflesia ya, yang hidup di daerah Bengkulu. Kemudian ada matoa, ini pohon matoa, buah matoa. Nah, ini biasanya hidup di daerah Indonesia bagian timur, Papua. Terus kemudian ini ada anggrek hitam. Terus ada kantong semar. Ini juga asli Indonesia. Terus kemudian ada Edelweiss. Nah, kebetulan nih pernah foto nih bareng sama bunga Edelweiss di Gunung Gede. Terus pernah juga foto Edelweiss di Gunung Bromo. Anaphalis javanica ya. Jadi nama ilmiahnya aja udah javanica. Berarti ini asli dari Kepulauan Jawa. Gitu. Nah, ini endemik floranya ya. Untuk faunanya ada burung cendrawasih di bagian Indonesia Timur, terus ada jalak putih, terus ada komodo ya yang paling terkenal ya, komodo. Terus ada badak bercula satu yang hanya hidup di bagian ujung kulon ya, yang saat ini kondisinya hampir terancam punah, sehingga perlu dilestarikan di cagar alam yaitu Taman Nasional Ujung Kulon. Oke, kira-kira apa sih yang menyebabkan flora dan fauna di Indonesia itu berbeda-beda? Tadi kan udah dijelasin tuh, beda-beda kan. Mulai dari ukurannya, terus bentuknya, terus warnanya, itu beragam banget. Nah, ternyata persebaran itu yang menyebabkan berbagai macamnya flora dan fauna di Indonesia itu. Jadi persebaran zonanya, wilayahnya. Kira-kira ada apa aja ya? Nah, untuk persebarannya nanti kita mempelajari tentang garis Wallace sama garis Weber. Zona penyebaran wilayah. Jadi sebenarnya di dunia itu punya 6 wilayah zona persebaran dari makhluk hidup atau disebut dengan biogeografi. Yang pertama itu ada Paleartik, yang kedua ada zona Neartik, yang ketiga itu zona Neotropik, yang keempat Ethiopia, yang kelima Oriental atau Asia, yang keenam Australia. Nah, sebenarnya kita nggak belajar tentang semua ini, tapi melainkan yang hanya ada di Indonesia, yaitu Oriental sama Australia. Jadi kita akan membahas mengenai dua ini aja. Lanjut. Nah, di sini ada peta ya, peta persebaran dari zona Wallace sama Weber. Jadi untuk di sini, di bagian sini nih, ini masuknya ke zona Asia. Berarti meliputi pulau Sumatera ya, Sumatera, terus Kalimantan, terus Jawa. Ini Asia atau tadi disebutnya Oriental. Oriental. Sedangkan di sebelah timurnya, di sebelah sini, itu bagian Australia. Nah, tengah-tengahnya itu merupakan zona peralihan. Jadi, tengah-tengah antara timur dan barat, yaitu disebut dengan ada zona atau wilayah Weber sama wilayah Wallace. Nanti kita lihat perbedaannya apa ya. Nah, yang pertama kita bahas zona Oriental dulu atau Asia, itu meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, sama Kalimantan. Nah, ciri-ciri fauna yang hidup di daerah Oriental ini yang pertama biasanya banyak spesies mamalia berukuran besar. Contohnya kayak harimau, terus badak, terus gajah, terus banteng. Nah, ini misalnya mamalia yang ukurannya besar ya. Terus yang kedua, ciri yang kedua adalah berbagai macam jenis kera, terutama banyak di daerah Kalimantan.
Ada bekantan, terus sama orang utan. Tuh. Nah, ini untuk bagian oriental atau Asia ya. Terus kalau untuk floranya, itu di Bengkulu ada Rafflesia, ya kan? Itu bagian oriental. Terus kalau bagian Australia, itu meliputi wilayah Maluku, Papua, terus, kalau NTB, NTT maksudnya ke peralihan dia. Tengah-tengah. Berarti ini Indonesia bagian timur ya. Ambon. Nah, ciri yang pertama dari bagian Australia, dia banyak spesies mamalia yang berukuran kecil. Contohnya adalah kuskus. Nih gambar kuskus. Jadi kalau, kuskus. Jadi sebenarnya yang Australia bagian timur ini agak-agak mirip sama fauna-fauna dari Australia. Kalau ini kan contohnya kayak mirip apa sih koala ya kan, tapi kita punyanya kuskus. Terus juga banyak hewan berkantung. Kalau di Australia punya kanguru, tapi Indonesia punya wallaby gitu. Jadi mirip-mirip. Terus ada banyaknya burung yang berwarna indah dan beragam. Contohnya adalah ini burung cendrawasih yang paling terkenal. Terus juga yang tadi sebelumnya kita udah bahas, burung jalak putih itu juga masuk ke bagian Australia, Indonesia bagian timur. Gitu. Nah, di sini adalah tokoh yang penemu zona Wallace, yaitu si Alfred Russel Wallace, dan dia adalah penemu garis Wallace tahun 1863. Nah, dia ini mengungkapkan bahwa garis Wallace ini membelah wilayah oriental sama wilayah Australia. Jadi, kita lihat petanya lagi ya, biar diingat. Nah ini, kita hapus biar lebih enak. Oke. Nah, ini garis Wallace, jadi dia yang memisahkan antara bagian timur dan bagian barat. Timurnya berarti di sini ya, bagian Australia, sama bagian baratnya, bagian oriental. Nah, si Wallace ini membagi hal itu. Jadi tengah-tengahnya gitu. Berarti di bagian Sulawesi ya. Sulawesi. Sama ini juga nih, kalau daerah NTB, NTT ini bagian Weber sih. Nanti. Gitu. Oke, sedangkan kalau Weber, ini dia mengungkapkan bahwa Sulawesi merupakan zona peralihan, meliputi Sulawesi, terus NTT juga masuk Nusa Tenggara ya. Terus contoh hewan-hewan yang hidup di zona peralihan, berarti di daerah Sulawesi atau Nusa Tenggara, yaitu ada babi rusa, kuskus, anoa, komodo, burung maleo. Jadi nanti kalian bisa lihat petanya aja, pasti kalian udah paham. Ya kan, anoa, burung maleo, komodo. Nah, ini masuknya ke zona Weber. Sebenarnya kalau Weber sama Wallace sebenarnya hampir sama sih. Pokoknya dia tengah-tengah lah gitu antara zona oriental atau Asia sama zona Australia gitu. Membagi zona peralihan. Kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir, ada tugas. Tugasnya gampang banget, cuman cari video di internet, bisa dari YouTube atau sebagainya. Terus tentang hutan tropis atau pesisir atau laut, jadi ekosistem ya, ekosistem hutan tropis atau pesisir atau laut. Nggak, pilih salah satu aja, nggak usah tiga-tiganya. Misalnya kalau mau laut, sok silakan pilih laut yang ada di Indonesia ya, yang Indonesia, jangan di luar negeri. Terus kemudian kamu analisis kira-kira bagaimana sih hubungannya dengan mega biodiversitas Indonesia. Tadi kan kita di awal udah belajar mengenai mega biodiversitas Indonesia. Nah, kalian hubungi nih, kira-kira laut yang kalian temuin dalam video tersebut ada hubungannya nggak sih tentang kekayaan keanekaragaman Indonesia kayak gitu. Terus kira-kira setelah dianalisis, kemudian kalau misalnya ada hal yang menarik, kalian boleh tulis juga gitu. Pokoknya
bebas kalian mau nulis apa aja di kayak apa ya namanya, mendeskripsikan video atau misalnya menganalisis video atau misalnya kalian ceritain tentang video ini kayak gini kayak gini kayak gini juga bebas, terserah, itu pendapat kalian. Jadi Miss tidak membatasi wawasan kalian, gitu. Kira-kira kayak gitu aja. Tugasnya gampang kan cuma satu, tugas cuman ini aja. Dan dikumpulinnya seminggu kemudian pas kita ketemu lagi. Gitu. Oke, berarti cukup pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sekian dari Nis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.